Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, artinya apa? Ya didasari dengan firman dan ucapan syukur dengan doa. Jadi terpujilah nama Tuhan. Kita lihat contohnya Tuhan Yesus. Makan roti, dia mengangkat, dia memberkati. Minum anggur waktu perjamuan, dia angkat, dia berkati. Terpujilah Allah, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Roma 14 ayat 6 sampai 8. Coba ada yang sudah dapat bisa dibacakan. Roma 14 ayat 6 sampai yang ke-8. Ada yang sudah ketemu? Roma 14 ayat 6 sampai 8. Oke, tolong langsung. Siapa yang berpegang pada suatu hal yang tertentu, dia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, dia melakukan untuk Tuhan, sebab dia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, dia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah hidup. Amin, amin ya. Saya ulangi dikit ya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Memegang hari tertentu, perayaan-perayaan tertentu, pergunakan untuk Tuhan. Amin. Misalnya gini, kalau di Medan orang Batak misalnya ada orang meninggal gitu, ada peringatan-peringatan hari enggak? Hari ketiga misalnya, hari ketujuh, ada enggak kalau di Batak? Enggak ada. Nah, kalau di Jawa ini ada. Hari ketiga, hari ketujuh sampai hari ke-40 itu ada perayaannya yang memperingati. Nah, kalau kita memperingatinya dengan cara ngikuti tradisi yang lama, ya kita akan salah, ya kan, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saat kita mau memperingati, tetapi dengan cara mengundang teman-teman untuk berdoa, pengucapan syukur, nggak ada salahnya, itu ya. Karena akhirnya dijadikan hari itu untuk Tuhan. Amin. Nah, ulang tahun jangan kita pakai untuk pesta pora. Seharusnya kita ini ulang tahun ya berdoa, baca renungan, supaya apa? Merenungi bahwa ini ulang tahun ini bukan tambah umur, tapi kurang umurnya. Umurnya kurang 1 tahun. Jadi kita akan semakin mendekat ke Tuhan. Amin. Nah, terus dikatakan di ayat yang ini, hendaklah setiap orang yang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ini. Jadi kita akan belajar ya ayat 7 sekarang. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ya, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, mati pun bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Nah, ini jadi supaya hidup kita ini berguna, jadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, semuanya itu diserahkan sama Tuhan. Ya, baik hidup ini ataupun kematian kita nanti. Ya, ini. Terus selanjutnya, gaya hidup yang menekankan pertumbuhan rohani. Gaya hidup yang menekankan pertumbuhan rohani. 1 Korintus 10 ayat 23.
Begini firman Tuhan, tetapi bukan segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu ini diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, segala sesuatu ini diperbolehkan. Ya, untuk kita makan babi boleh, tapi kalau babi yang sudah matang, babi hidup jangan, ya kan? Babi mentah jangan. Nah, ini. Nah, segala sesuatu diperbolehkan benar, mau melakukan apa saja, terus pakai apa saja boleh. Misalnya main HP boleh. Tetapi kira-kira kita main HP ini berguna enggak? Ya. Berguna enggak untuk pertumbuhan rohani kita? Nah, itu ya. Jadi segala sesuatu diperbolehkan, itu benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kira-kira yang kita lakukan ini bisa membangun atau tidak? Itu. Membangun tentunya diri kita dan juga untuk orang lain. Ya, bisa membangun rohani kita sendiri atau orang lain enggak? Ya. Karena banyak ya kita nyadari, kita ini seringkali gini, dalam hidup kita secara pribadi, yang kita lakukan ini seringkali adalah kesia-siaan. Ya kan, kesia-siaan. Misalnya daripada bengong nonton sinetron, ya kan, ya bukan berarti nggak boleh lah ya. Tetapi kalau sudah terlalu banyak, terlalu mengikat, ini akhirnya nggak berguna. Apa yang kita lakukan dengan waktu itu jadi nggak berguna. Alangkah lebih baiknya kita baca firman, renungkan, itu akan membangun diri kita. Amin. Terus pagi-pagi, kalau bangun pagi apa yang pertama kita lakukan? Ada yang kalau pagi langsung berlutut berdoa? Nah, kalau ada yang seringkali sudah pagi-pagi bukannya berlutut berdoa, malah ngomel sana sini sambil bersih-bersih. Wah, ini kurangnya, suami nggak mau bantu, anak-anak ini nggak mau tahu. Iya kan? Ngomel-ngomel itu kan buang energi sia-sia. Iya kan? Nah ini. Jadi segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semua membangun. Ya, ini. Nah, jadi kita lihat dulu apakah kita ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini bisa membangun, apa yang kita ucapkan ini membangun atau tidak. Apa yang kita pikirkan ini benar-benar bisa membangun atau justru melemahkan kita. Ya. Karena seringkali kan pikiran kita kalau sudah terikat sesuatu masalah, ya terus jadi lemah. Nah, padahal seharusnya kita ini di dalam Tuhan, ya firman Tuhan katakan iman itu timbul dari apa? Pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi alangkah lebih baiknya kita sering mendengar firman Tuhan. Jadi pikiran kita terisi oleh firman Tuhan itu, kita semakin kuat, semakin terbangun. Ya. Nah, terus gaya hidup yang, nah ini coba poinnya lain ini. Gaya hidup yang menjadi berkat. Gaya hidup yang menjadi berkat. Ya, artinya gaya hidup yang menjadi berkat ini hidup yang berguna dan berdampak bagi sesama. Hidup kita berguna dan berdampak bagi sesama kita. Nah, jadi adakah kehidupan kita ini sudah berdampak bagi sesama? Ataukah kehidupan kita ini cuma ini memenuhi bumi saja? Ya, enggak ada artinya. Nah, ini jadi hidup atau gaya hidup yang menjadi berkat, menjadi berdampak bagi sesama kita. Walaupun kita diam, nggak boleh kemana-mana, apakah kita bisa berdampak? Bisa. Dengan apa? Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk lingkungan kita, itu bisa berdampak. Amin. Ya. Karena kalau
PPKM nggak boleh kemana-mana. Nah terus cuma diem saja, mengurung diri, makan, minum, tidur gitu kan nggak ada dampaknya. Dampaknya apa? Jadi gemuk, jadi tambun. Ya kan? Nah ini, apakah berguna, apakah menjadi berkat atau tidak? Nah ini. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya gaya hidup kita harus berbeda. Berbeda bukan cuma dari gaya pakaiannya. Jangan sampai gaya pakaiannya pakai jubah putih-putih, ya kelakuannya seperti penganut ilmu hitam, ya kan, nyantetin orang. Nah ini. Nah jadi gaya hidupnya kita. Misalnya di tengah-tengah orang yang loyo, tapi kita ini memiliki semangat. Orang dekat dengan kita ini ketularan semangatnya. Nah, maksudnya tertular, impartasi semangatnya. Jadi orang akan lihat gini, wah, puji Tuhan ya, kamu datang. Saya jadi semangat lagi. Sampai orang seperti ini. Amin. Nah, jadi dari diri kita dulu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa. Kita harus berbeda, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Yang dibaharui budi, akal budi, jiwa kita diubahkan. Ya, bukan cara berpakaiannya. Nanti terus pulang-pulang, wah berarti gaya pakaian saya salah. Berarti nanti saya ke kebun pakai jubah ini. Orang biar assalamualaikum. Jangan, bukan gaya pakaiannya, tetapi yang berubah apa? Budi, akal budi. Ya, jiwa kita, cara berpikir kita, cara hidup kita yang harus diubahkan. Yang tadinya malas, yang tadinya ogah-ogahan, yang tadinya ini banyak alasan, mulai diubahkan. Karena apa? Orang yang terlalu banyak alasan, orang tidak akan pernah sukses hidupnya. Amin. Terlalu banyak alasan, suruh ini enggak bisa, ini susah ini. Saya kan enggak sekolah di jurusan ini ya. Ya kan? Terlalu banyak alasan. Nah, tetapi orang yang hidupnya sukses itu melihat tantangan ini menjadi peluang dalam hidupnya. Amin. Lihat tantangan, ini adalah peluang. Ya. Kalau orang yang tidak mau sukses lihat tantangan, itu menjadi penghalang. Tetapi orang yang memang punya jiwa yang kuat, jiwa yang sukses, itu melihat tantangan justru jadi peluang untuk kita maju. Amin. Nah ini. Nah terus gaya hidup yang ini. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita bisa membedakan manakah kehendak Allah dengan apa tadi? Pembaharuan budi. Pikiran kita sudah dipaharui. Kita tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Terus apa yang baik kita lakukan, itu kita tahu. Ya. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, itu yang berkenan kepada Allah apa? Ibadah ini bukan cuma di gereja sini saja. Ini namanya cuma kebaktian, ibadah kebaktian. Tapi namanya ibadah ini di dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga bisa beribadah. Amin. Bahkan apakah kita bisa tersenyum dengan orang yang membenci kita? Apakah kita bisa tersenyum dengan orang yang memfitnah kita? Itu yang jadi ibadah. Karena apa? Ada pengorbanan. Ya, senyumnya ada pengorbanan. Nah, kalau lagu zaman dulu, di lagu pop ini gini. Hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Senyumnya senyum hancur, hatinya itu sambil hancur. Itu makanya ada pengorbanan di situ. Senyum sama orang yang benci kita kan
berat, mau senyum ini rasanya gitu. Ya kan, hatinya yang sakit itu. Nah ini, jadi senyum itu ibadah. Nah terus ibadah yang lain apa? Mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda, mendoakan orang, ya, melayani. Nah ini, jadi Bapak orang Kristen ya? Kok tahu sih Pak? Saya kan belum cerita kalau saya orang gimana-gimana. Iya Pak, saya tahu. Nah tahunya dari mana? Iya, karena dari orang Kristen ini dilihat dari kesabarannya. Karena saya punya tetangga, itu orangnya sabar banget. Ya kan, ada ciri khasnya, ada gaya yang orang lain nggak punya. Amin. Nah ini, terus jangan sampai ngikuti gaya hidup secara apa tadi, duniawi. Karena gaya hidup duniawi ini banyak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, terus poinnya lagi, gaya hidup yang sesuai firman Tuhan. Gaya hidup yang sesuai firman Tuhan, yaitu dari cara macam-macam ya, cara berpikir, cara berumah tangga, cara berpacaran, cara berpakaian, bekerja, bergaul, dan gaya kita bicara apakah sudah mencerminkan gaya hidup orang percaya. Terus gaya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang kita perhitungkan ini apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita perbuat, apakah sudah bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Terus gaya hidup yang menekankan pertumbuhan rohani. Apakah yang kita lakukan ini bisa membangun atau tidak. Nah, terus gaya hidup yang menjadi berkat, gaya hidup yang berguna dan berdampak bagi sesama kita. Berdampak enggak kehidupan kita? Ya. Nah, terus gaya hidupnya orang percaya itu seperti apa? Suka memuji dan menyembah. Bukan cuma di gereja ini saja, tapi dimanapun kita berada ini kita suka memuji Tuhan. Amin. Suka menyembah Tuhan. Walaupun sambil naik motor kita bisa juga menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terus selalu bersyukur, ya, bersyukurlah dan berdoalah senantiasa, artinya secara terus menerus suka bersyukur. Jadi bukan bersungut-sungut. Jadi kalau kita ini sering bersungut-sungut, ini belum bisa menunjukkan gaya hidupnya orang percaya. Tetapi saat kita